Indonesia adalah negara yang sangat luas dan kaya. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa menemukan beragam suku, bahasa, adat istiadat, tarian, rumah adat, dan pakaian tradisional. Itulah yang disebut dengan keragaman budaya. Tapi, apa saja sih maksud dari keragaman budaya itu? Keragaman budaya artinya Indonesia memiliki banyak 22 perbedaan dalam cara hidup, kebiasaan, dan tradisi. Ada suku Jawa, Batak, Sunda, Bugis, dan masih banyak lagi. Mereka semua mempunyai kebudayaan yang unik dan menarik. Nah, keragaman ini bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Justru sebaliknya, keragaman adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Dengan keberagaman ini, kita bisa saling belajar satu sama lain dan memperkaya kehidupan sosial kita. Coba bayangkan kalau semua orang sama, tidak ada yang berbeda-beda. Tentu akan terasa membosankan, bukan? Kita juga harus tahu bahwa keragaman budaya bisa menjadi kekuatan bangsa. Dengan saling menghormati perbedaan, kita bisa hidup rukun dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Contohnya, di setiap daerah punya makanan khas, seperti rendang dari Sumatera Barat, papeda dari Papua, dan gudeg dari Yogyakarta. Begitu juga dengan tarian daerah, seperti tari Saman dari Aceh atau tari kecak dari Bali. Semua ini adalah bagian dari kekayaan bangsa yang patut kita banggakan. Tapi, ingat ya teman-teman, dalam perbedaan kita harus tetap saling menghargai. Jangan mengejek budaya orang lain. Kita semua adalah satu keluarga yang besar, bangsa Indonesia. Selain keragaman budaya, kita juga hidup dalam suatu lingkungan, seperti rumah, sekolah, atau kampung tempat tinggal. Di dalam lingkungan itu, kita sering menjumpai yang namanya organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, di sekolah ada OSIS, atau di kampung ada Karang Taruna. Organisasi bisa juga terbentuk organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, bahkan kelompok belajar. Lalu, apa manfaatnya ikut organisasi? Banyak sekali, kita bisa belajar bekerja sama, saling menghormati, belajar memimpin dan dipimpin, serta menemukan potensi diri kita. Nah, dalam organisasi kita juga punya hak dan kewajiban. Misalnya, kita punya hak untuk menyampaikan pendapat, tapi juga punya kewajiban menjalankan tugas dengan baik. Nah, dalam mengambil keputusan, organisasi harus menggunakan yang namanya musyawarah. Musyawarah artinya berdiskusi bersama untuk mencapai kesepakatan. Kita harus belajar mendengarkan orang lain, menghormati pendapat yang berbeda, dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Selain itu, jangan lupakan nilai gotong royong ya teman-teman. Di lingkungan rumah atau sekolah, kita bisa bergotong royong, membersihkan halaman, menjaga ruangan kelas, atau membantu teman yang sedang kesulitan. Dalam gotong royong, pekerjaan terasa lebih ringan dan hubungan antar warga jadi lebih erat. Semua yang kita pelajari tidak lepas dari nilai-nilai luhur Pancasila loh. Yang pertama, persatuan. Kita harus bersatu meskipun berbeda budaya, agama, atau suku bangsa. Kedua, musyawarah mufakat. Dalam keluarga, sekolah, atau organisasi, kita harus terbiasa berdiskusi untuk mencapai keputusan yang adil dan tidak egois. Tiga, toleransi. Kita harus menghargai perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, dan tidak saling mencela. Keempat, kerjasama. Dalam setiap kegiatan, kerjasama sangat penting. Kita bisa belajar saling membantu dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita akan menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan peduli pada sesama.
kami mempunyai media. Di bagian ini kami membahas tentang keberagaman budaya di Indonesia. Contohnya seperti pakaian adat dari Maluku Utara dan juga rumah adat, rumah rakit dari Bangka Belitung. Nah, semua bagus dan unik-unik kan? Jadi, tugas kalian untuk mencari lebih banyak lagi tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar, kita mempunyai organisasi yang disebut dengan masyarakat. Di masyarakat, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Contohnya seperti di sekolah, murid membersihkan ruang kelas secara bersamaan. Nah, sekarang tugas kalian mencari apa saja organisasi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu, nilai Pancasila terbagi menjadi 5. Salah satu simbolnya yaitu simbol pohon beringin yang bernilai perlindungan bagi rakyat Indonesia.